Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada yang saat ini mengikuti doa pagi. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Amin. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami
menyembahmu, menyembah Tuhan Yesus. Haleluya, kami sembah, kami sembah. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami menyembah, 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 menyembah Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Ya raba lase, ye lawase, sekere, ye lawase kere berebe, ye talo, ye rabasu, ye tebele belo, ye Yesus, ye kami sembah, kami sembah Tuhan Yesus. Ya raba selu diero, kami muliakan, kami muliakan. Mulyalah Yesus Tuhan, kemuliaan
kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami sembah, kami menyembah Tuhan Yesus. Urapilah kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Hidebera vase, hidebelo, ola vase, hidebelo vase. Yesus, Yesus, hidebelo vase, Lord Jesus, kami bersyukur. Lord Jesus korasede tolabase yarabase debelo yarabase. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Yesus yang membuka hati dan pikiran kami, mengurapi kami dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Dan ayat ini ayat yang terkenal, bahkan banyak orang-orang percaya atau orang Kristen berkata bahwa ayat ini merupakan telepon untuk Allah kita. Ya, saya bacakan di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu
hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, ternyata Yeremia disuruh oleh Tuhan untuk berseru kepadanya, berseru kepada Tuhan. Nah, latar belakangnya bagaimana kalau kita membaca di dalam Yeremia 33 ayat yang pertama, itu dikatakan datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Ternyata firman Tuhan ini yang berkata kepada Yeremia pada waktu Yeremia di mana dikatakan terkurung di dalam pelataran. Lah, ada hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa Yeremia ini terkurungnya yaitu ada di dalam sebuah ruangan. Ruangan itu 4 persegi panjang, tapi tidak ada atapnya. Jadi kanan kiri tembok, tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya, tembok yang tinggi dan tidak ada atapnya. Berarti apa? Yeremia terkurungnya ini pada waktu hujan dia kehujanan, pada waktu panas dia kepanasan. Nah, Yeremia ini terkurung di pelataran penjagaan. Tetapi Yeremia pada waktu dia mengalami masalah, mengalami kesulitan karena dia terkurung. Ayat 2 berkata, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan langit, yang menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan itulah namanya. Jadi yang berkata, yang Yeremia disuruh Tuhan apa? Disuruh berserulah kepadaku. Yeremia pada waktu terkurung, pada waktu mengalami kesulitan, pada waktu mengalami masalah, justru Tuhan yang hadir. Yeremia tidak bisa pergi kemana-mana, tapi Yeremia itu disuruh Tuhan berseru kepadanya, kepada Tuhan. Nah, di dalam hidup kita mungkin saat ini kita itu terkurung dengan apa? Mungkin dengan segala sakit penyakit yang belum sembuh sampai saat ini. Mungkin saat ini terkurung dengan masalah keuangan, masalah ekonomi. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, berserulah kepadaku, berserulah kepada Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab kita. Pada waktu kita mengalami kesulitan, terkurung dengan segala masalah, kesulitan apapun, Tuhan berkata, berseru, kamu berseru kepadaku. Amen. Ngomong terus kepadaku. Lah, firman Tuhan ini sangat luar biasa, mengajar kepada kita. Apapun masalah kita, apapun kesulitan kita, kalau kita selalu berseru-seru kepada Tuhan, amen, dikatakan aku akan menjawab engkau. Juga kalau kita membaca di dalam Matius 11 ayat 28, itu juga dikatakan gini. Matius 11 ayat 28 dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu. Jadi apabila kamu berbeban berat, marilah kepadaku. Kamu yang berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus sendiri berkata, apabila kamu berbeban berat, apabila kita mempunyai beban yang berat, kita datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, kalau kita membaca di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52, yaitu tentang Bartimeus. Bartimeus ini dikatakan seorang yang buta sejak lahir.
Bahkan penafsir-penafsir Alkitab mengatakan Bartimeus ini tidak ada bola matanya. Karena dikatakan sejak lahir itu sudah buta. Tetapi Bartimeus ini pada waktu dia di pinggir jalan di Yeriko, Bartimeus mendengar ada seorang yang datang yang bernama Yesus. Karena Bartimeus mendengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Yesus sanggup memberikan kelegaan bagi semua orang yang berbeban berat. Bartimeus mendengar. Nah, pada waktu Tuhan Yesus melewati kota Yeriko, Bartimeus ada di pinggir jalan itu. Kemudian Bartimeus bertanya, siapa yang datang? Oh, itu Yesus. Maka Bartimeus berteriak-teriak, berseru-seru kepada Tuhan. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar itu ngomong, sudah dong, kamu berhenti, tidak usah berteriak-teriak. Tapi semakin Bartimeus itu disuruh berhenti, dicegah untuk tidak berteriak, justru dia semakin keras berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Akhirnya apa? Yesus yang menciptakan langit dan bumi, Yesus penguasa di surga, itu berhenti karena teriakan Bartimeus. Dan Tuhan Yesus berhenti ngomong, suruh orang itu datang kepadaku. Bartimeus akhirnya datang kepada Tuhan Yesus dan ditanya, apa mau supaya aku melihat? Dan saat itu juga mata Bartimeus bisa melihat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kesulitan, masalah apapun yang ada di dalam hidup kita, mari kita berseru kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Kita minta tolong kepada Tuhan Yesus seperti Bartimeus ini. Dan Tuhan dikatakan, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat, hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak terpahami oleh kita, bahkan yang tidak diketahui oleh kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang saat ini ikut doa pagi, mendengarkan firman Tuhan ini, apapun masalahmu, amen, ayo kita berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan menjawab kita semua. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Sekali lagi berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru
pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi, Dia akan memberi, Dia akan memberi kedamaian abadi, Dia akan memberi, Dia akan memberi kedamaian abadi. Yesus, kita rabase terelo, Yesus, kurarate, kuratarabase, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Firman-Mu mengajarkan kepada kami, apabila kami berbeban berat, kami datang kepada Tuhan Yesus. Dan Engkau yang sanggup memberikan kelegaan kepada kami. Bahkan kalau kami berseru-seru kepada Engkau, kami mempunyai masalah kesulitan, masalah sakit penyakit. Apabila kami berseru kepada Tuhan Yesus dan Engkau menjawab kami, menjawab seruan kami, bahkan Engkau sendiri yang akan memberikan kepada kami, memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami oleh kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus yang memeteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang saat ini diderita oleh jemaat-Mu yang doa pagi ini dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan sakit penyakit ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa Tuhan bekerja, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Bahkan setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan tolong, Engkau yang menyertai, buat keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan dan berkat yang melimpah selalu ada dalam hidupnya. Jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, berikan mereka semua anugerah kesehatan, Tuhan yang menjauhkan dari segala sakit penyakit. Biar kuasa darah Tuhan Yesus menutup, membungkus mereka semua. Tuhan, Engkau yang menolong, memberkati Tuhan, memberkati negara kami, negara Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berikan roh hikmat, berikan roh kebijaksanaan yang dari Engkau, kesehatan yang dari Engkau. Tuhan memberkati semua aparat keamanan yang ada. Tuhan memberkati kota kami, kota Semarang, Bapak Wali Kota, Bapak Hendi, Bapak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Tuhan yang memberkati. Tuhan memberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan kepada mereka. Bahkan kota kami, kota Semarang diberkati. Warga kota Semarang diberkati oleh Tuhan. Semua gereja-gerejamu di seluruh Indonesia. Hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.